Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Administrasi Negara. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai surat edaran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Lanang Satria Wibawa dengan NIM 210451443. Perkenalkan, nama saya Ikadek Chandra Priyana Putra dengan NIM 21045511418. Perkenalkan, nama saya Ida Widianti Sandari dengan NIM 21045551426. Perkenalkan, nama saya Niko Munga Prita Dewi dengan NIM 21045551434. Perkenalkan, saya Niputri Yesira Mantari dengan NIM 21045551430. Perkenalkan, saya Inyawan Bayu Wardi Pradipta dengan NIM 21045551439. Perkenalkan, saya Iwayan Acil Murja dengan NIM 21045551440. Satu, pengertian surat edaran. Surat edaran merupakan salah satu contoh dari sebuah jenis peraturan kebijakan yang merupakan instrumen pemerintah atau administrasi negara. Instrumen pemerintah tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Instrumen pemerintah menurut HR Ridwan dapat dibagi menjadi 6 instrumen, yakni peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, instrumen hukum keperdataan. Menurut Bayu Dwi Anggono dalam artikel surat edaran, kerikil dalam perundang-undangan. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, bukan pula keputusan tata usaha negara, melainkan sebuah peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Pembentukan setiap Beleitsregel tetap harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang baik. Peraturan kebijakan yang secara tidak langsung mengikat publik akan menimbulkan masalah jika pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik formil maupun material. Namun, surat edaran diakui sebagai salah satu bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Menurut pasal 15 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, surat edaran dimaksud adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2. Fungsi dan ciri-ciri surat edaran. Fungsi surat edaran yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, di mana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia. Yang kedua, sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan atau tata cara pelaksanaan bagi instansi dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta. Ciri-ciri surat edaran. Kita dapat mengenali surat edaran dari karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa ciri surat edaran. Yang pertama, surat edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku. Yang kedua, surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia. Yang ketiga, surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak. Yang keempat, surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu. 3. Jenis-jenis dan bagian-bagian surat edaran. Jenis-jenis surat edaran yaitu pertama, surat edaran terbatas, yaitu surat yang umumnya dibuat oleh suatu instansi atau organisasi dan ditunjukkan kepada anggotanya saja atau internal. Misalnya surat edaran perubahan kebijakan suatu koperasi kepada para anggota-anggota koperasi tersebut. Surat edaran tak terbatas. Yang kedua adalah surat edaran tak terbatas, yaitu surat yang dibuat oleh suatu instansi dan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Misalnya surat edaran perubahan kebijakan suatu instansi kepada masyarakat luas. Bagian-bagian surat edaran yaitu yang pertama adalah kepala surat. Di bagian kepala surat terdapat kop surat yang terdiri dari logo, nama dan alamat organisasi atau instansi. Kop surat ini merupakan salah satu syarat surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi. Mencantumkan kata surat edaran dalam surat dibuat dengan huruf kapital dan ditambahkan garis bawah. Surat edaran harus dilengkapi juga dengan nomor surat, sifat surat atau misalnya penting, perihal dan alamat keterangan lainnya. Yang kedua, isi surat. Pada bagian isi surat merupakan bagian paling penting dari surat edaran tersebut. Pada bagian ini diisi dengan informasi atau pemberitahuan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Bagian ini ditulis dengan urutan pendahuluan, isi pokok surat dan penutup. Yang ketiga, kaki surat. Kaki surat ini adalah bagian akhir dari surat edaran. Pada bagian ini diberi informasi pembuatan dan pengiriman surat seperti nama jabatan, nama lengkap, NIK atau NIP, tanda tangan. 4.
Peraturan kebijakan dalam bentuk surat edaran sebagai nota dinas. Indro Harto mengingatkan kembali bahwa terdapat kesulitan untuk membedakan peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan, namun terdapat ciri yang dapat dipegang untuk membedakan keduanya, yakni jika produk hukum tersebut adalah peraturan perundang-undangan, maka produk tersebut disertai dengan considerance yang lengkap dan diumumkan dalam tambahan lembaran negara. Sedangkan untuk peraturan kebijakan, bentuknya menyerupai surat dinas, biasa dan tidak diumumkan dalam tambahan lembaran negara. Bagirmanan juga menegaskan bahwa peraturan kebijakan dalam praktiknya diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, pengumuman, peraturan, dan yang menjadi pokok bahasan penulis, surat edaran. Pada prakteknya, surat edaran saat ini dikenal sebagai bagian dari naskah dinas dalam tata naskah dinas yang biasanya diatur secara internal di dalam kementerian atau lembaga masing-masing. Misalnya, pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang tata naskah dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pasal 5 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata naskah dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut. 1. Naskah dinas arahan terdiri dari naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. 2. Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas peraturan, instruksi, standar operasional, prosedur administrasi pemerintahan, dan surat edaran. 3. Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk keputusan. 4. Naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk surat perintah. Terlihat dalam pasal 5 di atas bahwa surat edaran adalah salah satu dari naskah dinas pengaturan bersama dengan peraturan, instruksi, dan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Menurut Permenkumham ini, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, sedangkan kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh pejabat pemimpin tertinggi instansi pemerintahan dan dilimpahkan kepada pejabat pemimpin sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk. Sebagaimana naskah dinas hanya berada sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri dan bukan untuk masyarakat umum. 6. Surat edaran sebagai peraturan kebijakan bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki dan daya ikat atau kekuatan hukum yang jelas seperti pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan pasal 7 ayat 1 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ayat 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8 ayat 1 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. 7. Contoh surat edaran. Misalnya, surat edaran resmi pemerintahan, surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, surat edaran dari Dinas Kesehatan. Contoh penggunaan surat edaran yang tepat, misalnya, pada Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE/MK.1/2020 tentang panduan tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan.
dari adresat atau alamat surat edaran tersebut dinyatakan kepada para pimpinan unit organisasi eselon 1, para pimpinan unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, para staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli, para sekretaris unit organisasi eselon 1 atau sekretaris unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan atau Kepala Biro Umum, para pengelola kepegawaian, para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengaturan pada surat edaran tersebut juga tepat secara teori, yakni memuat panduan untuk seluruh pegawai, pejabat, atasan langsung, dan pimpinan unit atau satuan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemakaian surat edaran sebagai instrumen untuk mengatur tidak tepat. Surat edaran adalah salah satu bentuk instrumen administrasi negara yang berupa peraturan kebijakan. Surat edaran lebih tepat dipakai sebagai nota dinas yang digunakan dalam kepentingan menghimbau dan memandu pihak-pihak internal lembaga atau kementerian masing-masing.